Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu tetap sehat dan semangat ya untuk belajar hari ini. Kita bertemu lagi di mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Matematika. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6, kelas 2A, Program Studi Pendidikan Matematika, Institut Pendidikan Indonesia. Yang beranggotakan saya sendiri yaitu Gita Fitri Aini dengan NPM 19511010 dan ditemani oleh rekan saya yaitu Halo, nama saya Duryatin Farbeta, NPM 195120008. Oke, kami di sini akan mempresentasikan mengenai strategi pembelajaran matematika, di mana materi yang akan kami sampaikan terdiri dari yang pertama pengertian strategi pembelajaran, yang kedua faktor-faktor penentu strategi pembelajaran, yang ketiga jenis-jenis strategi pembelajaran, dan yang keempat yaitu simulasi dari strategi pembelajaran. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama mengenai pengertian strategi pembelajaran. Strategi itu apa ya? Kata strategi berasal dari bahasa Latin, yaitu strategia, yang berarti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Jadi, strategi adalah upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Jadi, jika kita ingin berhasil atau sukses dalam melaksanakan sesuatu, kita memerlukan strategi dalam melaksanakannya. Sedangkan dalam bidang pendidikan, strategi diartikan sebagai suatu rencana, metode, atau rancangan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Kemudian, pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Nata, di mana strategi belajar mengajar merupakan suatu rancangan kegiatan yang melibatkan peserta didik agar seluruh potensi yang ada dalam diri peserta didik dapat tergali dan teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu menurut Barolian, di mana strategi belajar mengajar begitu penting dirumuskan pendidik sebelum melaksanakan pembelajaran, serta perlu melakukan format ulang bila tidak sesuai dengan kondisi kelas, situasi kelas, karakteristik peserta didik yang ditemui, dan materi yang akan diajarkan. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Sumar dan Razak, di mana strategi belajar mengajar merupakan desain kegiatan yang disusun untuk menghasilkan tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu menurut Rachmawati, di mana strategi merupakan suatu pola yang dibuat secara sistematis. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan strategi belajar mengajar matematika adalah suatu kegiatan dalam belajar matematika yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Karena gaya belajar dan sikap peserta didik terhadap matematika akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Maka, pendidik harus memperhatikan strategi yang efektif dan gaya belajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik disertai dengan materi yang diajarkan. Selanjutnya, yang kedua mengenai faktor-faktor penentu strategi pembelajaran.
Pemilihan strategi dalam belajar mengajar matematika tidaklah sembarangan. Perlu adanya pertimbangan atas beberapa faktor yang memungkinkan terjadi. Maka dari itu, pendidik harus mengerti, memahami, dan mempedomaninya ketika akan memilih dan menentukan strategi pembelajaran. Karena jika tanpa didasarkan pada faktor-faktor tersebut, strategi yang diterapkan tidak akan berjalan dengan efektif. Maka dari itu, faktor-faktor penentu strategi pembelajaran diantaranya yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Perumusan tujuan pembelajaran harus jelas dan dimengerti oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai secara optimal dengan strategi belajar yang baik. Karena jika belajar peserta didik dan kegiatan belajar guru bertentangan, maka tujuan pembelajaran pun gagal tercapai. Kemudian yang kedua adalah guru. Keberhasilan implementasi suatu strategi pembelajaran akan tergantung pada kepiawaian guru dalam menggunakan strategi pembelajaran. Karena guru yang merupakan lulusan sarjana pendidikan lebih banyak mengetahui mengenai strategi-strategi dalam mengajar. Karena pada dasarnya memang dibentuk sebagai tenaga ahli di bidang kependidikan. Berbeda dengan guru yang bukan merupakan lulusan sarjana pendidikan, karena pada dasarnya tidak dibentuk sebagai tenaga ahli kependidikan atau guru. Kemudian yang selanjutnya yaitu peserta didik. Perbedaan pada masing-masing peserta didik tentu mempengaruhi penentuan dan pemilihan strategi pembelajaran dalam menciptakan suasana belajar mengajar yang efektif. Demi tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan secara operasional. Karena perbedaan di sini adalah bisa perbedaan status sosial, ekonomi, jenis kelamin, dan lainnya. Karena pasti tentunya peserta didik itu akan memiliki karakteristik masing-masing. Kemudian yang selanjutnya yaitu suasana pembelajaran. Pendidik dituntut untuk kreatif menciptakan suasana belajar yang baru bagi peserta didik, di mana suasana pembelajaran yang diciptakan pendidik sebaiknya tidak monoton dari hari ke hari, sehingga peserta didik tidak akan merasa bosan. Kemudian yang terakhir yaitu sarana dan prasarana. Jumlah dan karakteristik sarana dan prasarana dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih dan menggunakan strategi pembelajaran. Karena jika jumlah bahan dan alat yang tersedia di sekolah tidak mencukupi sebanyak siswa, maka guru tidak dapat memaksakan untuk menerapkan strategi pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis strategi pembelajaran. Nah, yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang pendidik kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dalam strategi pembelajaran ekspositori, pendidik cenderung melakukan pengawasan proses pembelajaran dengan aktif, sementara peserta didik menerima dan mengikuti apa yang diprogramkan dan disajikan oleh pendidik. Artinya, proses pembelajaran ini berpusat pada pendidik. Pendidik menjadi sumber dan pemberi informasi utama. Pendidik dapat menampilkan media seperti video pembelajaran untuk mendukung penjelasan yang diberikan oleh pendidik. Meskipun didukung dengan penggunaan media video, tetapi penekanannya
tetap pada proses penerimaan pengetahuan, bukan pada proses pencarian dan konstruksi pengetahuan. Karena tadi strategi pembelajaran ini berpusat kepada pendidik. Kemudian yang selanjutnya yaitu sintaks atau langkah-langkah pembelajaran dalam strategi pembelajaran ekspositori, di mana yang pertama adalah tahap pendahuluan, di mana pendidik menyampaikan pokok-pokok materi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selain itu, pada tahap ini juga pendidik mempersiapkan peserta didik untuk menerima pelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap penyajian materi, di mana pendidik menyampaikan materi pembelajaran dengan ceramah dan tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi untuk memperjelas materi yang disajikan atau pendidik melakukan kolerasi, di mana pendidik menghubungkan materi pelajaran yang dibahas dengan pengalaman siswa supaya dapat meningkatkan kualitas kemampuan berpikir dan motorik siswa. Dalam menyajikan pelajaran, guru harus memikirkan bagaimana cara agar pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, pendidik harus memperhatikan yang pertama, penggunaan bahasa, intonasi suara, dan menjaga kontak mata dengan siswa. Kemudian yang ketiga yaitu tahap penutup. Pada tahap ini, pendidik menyimpulkan inti dari materi pembelajaran yang telah disampaikan. Kemudian, pendidik melaksanakan evaluasi berupa tes dan kegiatan tindak lanjut seperti penugasan dalam rangka pemantapan atau pendalaman materi. Kemudian yang selanjutnya, di mana strategi pembelajaran ekspositori ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama, guru dapat mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran, karena guru dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Yang pertama yaitu guru dapat mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Kemudian yang kedua yaitu strategi pembelajaran ekspositori ini dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa ini cukup luas. Kemudian yang ketiga yaitu strategi pembelajaran ini dapat digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Hal ini artinya siswanya itu banyak. Kemudian yang keempat yaitu melalui strategi pembelajaran ekspositori, materi dapat cepat disampaikan dan diterima peserta didik. Kemudian strategi pembelajaran ekspositori juga memiliki kelemahan, di antaranya yang pertama yaitu strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Karena tadi pada dasarnya itu setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian yang kedua, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, bakat, serta gaya belajar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu karena strategi lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Karena pada dasarnya strategi pembelajaran ekspositori ini berpusat pada guru, di mana guru yang aktif dan siswa yang pasif. Oke, yang selanjutnya strategi pembelajaran berbasis masalah atau disingkat SPMB.
Strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang difokuskan kepada proses penyelesaian masalah atau problema secara ilmiah. Ada 3 karakteristik penting dari SPBM. Yang pertama, SPBM merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Yang kedua, aktivitas pembelajaran difokuskan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Sintak atau langkah-langkah strategi pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, di mana pendidik menyampaikan masalah untuk dipecahkan secara berkelompok, dan masalah ditemukan melalui lembaran kegiatan atau bacaan, serta peserta didik mengamati dan memahami masalah yang disampaikan dan diperoleh dari bacaan yang disarankan. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, di mana pendidik memastikan peserta didik memahami tugas masing-masing, dan peserta didik berdiskusi serta membagi tugas untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, di mana pendidik memantau keterlibatan peserta didik dan peserta didik melakukan penyelidikan untuk bahan diskusi kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana pendidik memantau diskusi dan pembuatan laporan, serta peserta didik berdiskusi untuk menghasilkan solusi masalah dan hasilnya. Dan yang terakhir, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana pendidik membimbing presentasi dan mendorong serta memberikan penghargaan kelompok kepada kelompok lain, di mana pendidik dan peserta didik menyimpulkan materi. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, kelebihan dari strategi pembelajaran berbasis masalah yaitu yang pertama, peserta didik lebih memahami materi pelajaran. Yang kedua, menantang kemampuan peserta didik untuk menemukan pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Yang keempat, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam dunia nyata. Yang selanjutnya, kelemahan strategi pembelajaran berbasis masalah antara lain: yang pertama, jika peserta didik tidak memiliki minat dan tidak mempunyai kepercayaan diri, maka peserta didik tidak mau mencoba. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan pelaksanaan SPBM. Yang selanjutnya, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Ciri utama strategi pembelajaran inquiry: yang pertama, strategi inquiry menekankan keaktifan peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh kegiatan yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Secara garis besar, sintaks atau langkah-langkah strategi pembelajaran inquiry adalah yang pertama, yaitu langkah orientasi, di mana pendidik mengkondisikan peserta didik agar siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam langkah ini. Yang pertama, menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah inquiry serta tujuan setiap langkah. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar dalam upaya menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Langkah yang kedua yaitu merumuskan masalah, di mana tahapan ini membawa peserta didik pada suatu problem yang menantang peserta didik untuk berpikir memecahkan teka-teki. Langkah yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis.
Peserta didik diharapkan mampu merumuskan jawaban sementara dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Langkah yang keempat yaitu mengumpulkan data. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan serta membutuhkan ketekunan dan keterampilan menggunakan kemampuan intelektualnya. Langkah yang selanjutnya yaitu menguji hipotesis, di mana langkah ini menentukan jawaban yang dianggap sesuai. Dan langkah yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan, di mana langkah ini merupakan langkah yang mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Strategi pembelajaran inquiry atau disingkat menjadi SPI memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, SPI memiliki beberapa keunggulan, yaitu menekankan kepada pengembangan 3 sasaran pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Selanjutnya, melayani peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka dan sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern. SPI juga mempunyai kelemahan. Yang pertama, masih sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, memakan waktu yang panjang sehingga pendidik sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, yaitu jika kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran, maka pendidik sulit untuk melakukan SPI ini. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan pembelajaran di mana peserta didik di dalam kelompok-kelompok kecil melakukan kerjasama untuk mendiskusikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ada 4 ciri penting dalam sistem pembelajaran kooperatif. Yang pertama, heterogenitas. Yang kedua, jenis-jenis tugas diberikan pada kelompok. Yang ketiga, tanggung jawab individu. Dan yang keempat, yaitu sistem penghargaan. Sintaks atau langkah-langkah dalam strategi pembelajaran kooperatif secara umum. Langkah yang pertama yaitu persiapan. Meliputi yang pertama yaitu penentuan bahan atau materi ajar, yang kedua pembentukan kelompok berdasarkan peringkat peserta didik, yang ketiga menentukan skor dasar awal berdasarkan nilai ujian akhir peserta didik tahun sebelumnya. Langkah yang kedua yaitu penyajian pelajaran. Kegiatannya meliputi yang pertama pembukaan, yang kedua pengembangan, dan yang ketiga yaitu bimbingan latihan. Langkah yang ketiga yaitu kerja kelompok, bertujuan agar peserta didik belajar bersama untuk memahami materi. Langkah yang keempat yaitu kuis, mencakup latihan mandiri dan penilaian. Dan langkah yang terakhir yaitu penghargaan kelompok. Salah satu bentuk penghargaannya yaitu berupa sertifikat. Kelebihan belajar kooperatif menurut Hill adalah yang pertama, siswa tidak perlu menggantungkan pada guru, tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain. Yang kedua, yaitu meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, yaitu dapat memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Yang keempat, mengembangkan sikap kepemimpinan. Dan yang kelima, yaitu dapat membantu siswa untuk menghargai orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaannya. Menurut GIS, beberapa kelemahan pembelajaran kooperatif adalah yang pertama, membutuhkan waktu yang lama bagi siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk guru sehingga kebanyakan guru tidak mau menggunakan strategi pembelajaran kooperatif.
Yang ketiga, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang dibahas meluas, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, saat diskusi, terkadang didominasi seseorang. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Yang kelima, bisa menjadi tempat mengobrol atau gosip. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran konstekstual. Strategi pembelajaran konstekstual adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan keaktifan dan keterlibatan siswa untuk mencari dan menentukan materi yang harus dikuasai dan mengkaitkannya dengan kehidupan nyata, sehingga pada gilirannya siswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sanjaya, terdapat 5 karakteristik penting dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan CPL. Yang pertama yaitu pengaktifan pengetahuan yang sudah ada, yang kedua pemerolehan dan penambahan pengetahuan baru, yang ketiga pemahaman pengetahuan, yang keempat mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman, dan yang kelima melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Secara garis besar sintaks atau langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran konstekstual dalam kelas, yaitu yang pertama mengembangkan pemikiran peserta didik dengan bekerja sendiri, menemukan sendiri, mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. 2. Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik yang akan diajarkan. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar melalui kegiatan kelompok, berdiskusi, atau tanya jawab. Yang kelima, menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran bisa melalui ilustrasi, bahkan media yang sebenarnya. Yang keenam, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Strategi pembelajaran konstekstual memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihan dari strategi pembelajaran konstekstual yaitu yang pertama, pembelajaran menjadi lebih produktif karena siswa akan menemukan sendiri konsepnya, bukan menghafal. Yang kedua, menumbuhkan keberanian untuk mengemukakan pendapat tentang materi yang dipelajari. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan dalam bekerja sama untuk memecahkan masalah. Yang keempat, siswa dapat membuat kesimpulan sendiri dari kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, kelemahan dari strategi pembelajaran konstekstual. Yang pertama, bagi siswa yang tidak mengikuti pembelajaran, tidak akan mendapat pengetahuan dan pengalaman yang sama dengan teman yang lain karena siswa tidak mengalaminya sendiri. Yang kedua, perasaan khawatir pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik siswa karena harus menyesuaikan dengan kelompoknya. Yang ketiga, banyaknya siswa yang tidak senang bekerja sama karena siswa yang tekun merasa harus bekerja lebih keras dari siswa yang lain dalam kelompoknya. Yang selanjutnya yaitu materi yang keempat mengenai simulasi dari jenis-jenis strategi pembelajaran. Simaklah video berikut ini di mana kami mensimulasikan dari strategi pembelajaran ekspositori. Halo anak-anak, sudah berdoa? Belum. Oke, kalau gitu silahkan pimpin doa oleh Kaila. Silahkan. Ya teman-teman, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi
ya. Oke, kita langsung saja mulai belajar ya. Ya, Bu. Nah, tapi sebelum kita belajar, kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat. Siap? Siap. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan dulu. Nah, gimana? Sudah pada semangat untuk belajar? Sudah, Bu. Oke, bagus ya, sudah pada semangat. Kalau gitu kita langsung saja ya mulai belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan. Oke, coba buka buku paketnya halaman 25. Sudah? Sudah. Nah, apakah ada yang tahu apa itu penjumlahan? Nah, kalau gitu kita langsung ya belajar mengenai penjumlahan. Silahkan dicatat ya. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Penjumlahan adalah menjumlahkan dua bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan. Ya, paham? Paham, Bu. Contohnya seperti ini. Contoh 7 ditambah 2 sama dengan berapa? Nah, anak-anak, cara mengerjakan penjumlahan ini kita lihat bilangan yang lebih besar ini yang mana? Angka 7, Bu. Angka 7 ya. Kemudian yang kecilnya angka 2. Nah, angka yang besar yaitu angka 7 kita simpan di dalam hati. Sudah? Sudah. Kemudian kita tambahkan dengan 2. 2-nya kita simpan di jari. Sudah? Nah, kita tambahkan 7 ditambah 2 berarti 7, 8, 9. Jadi hasilnya berapa? 9. Paham? Oke, Ibu akan ngasih contoh lagi nih. Kalau misalkan Kaila membeli permen sebanyak 3. Kemudian Nanai membeli permen juga sebanyak 4. Nah, apabila dijumlahkan permen Kaila dan permen Nanai, jumlahnya ada berapa? Tadi permen Kaila berapa? 3. Ditambah permen Nanai 4. Nah, jadi 3 ditambah 4 berapa? Kita simpan bilangan yang besarnya. Bilangan besarnya 4. Kita simpan dalam hati. Sudah? Kemudian kita jumlahkan dengan 3 di jari. 3 di jari. 3. Kita jumlahkan 4, 7. Jadi permen siapa tadi? Kaila dan jumlahnya ada 7. Gitu, paham? Oke, Ibu simpulkan ya pembelajaran hari ini mengenai penjumlahan. Penjumlahan itu tadi apa? Siapa yang bisa? Coba Kaila, apa itu penjumlahan? Penjumlahan adalah menjumlahkan sekelompok bilangan menjadi suatu bilangan. Oke, benar ya. Tepuk tangan buat Kaila. Nah, kalau gitu coba kerjakan ya latihan soal mengenai penjumlahan.
Silahkan dikerjakan. Oke anak-anak, karena waktunya tidak cukup ya, tugas ini kalian kerjakan di rumah ya. Oke, minggu depan dikumpulkan ya, jangan lupa Oke, karena pembelajarannya sudah selesai, tutup bukunya semua ya. Tutup. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Oke, kalau gitu Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.